Selamat pagi anak-anak. Ya, sekarang kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia dari Bu Lubis untuk 11 TKRA. Ini masih lanjutan pertemuan kedua, yaitu sambungan menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca tentang karya ilmiah. Oke, ini pertemuan kedua, yaitu kita masuki di dalam struktur karya ilmiah, ya. Struktur karya ilmiah ini ada 3, yaitu pendahuluan, yaitu dasar-dasar pendahuluan, yaitu ya penelitian ilmiah, masalah yang dibahas, atau menemukan fungsi, ya, apa itu masalah. Oke. Berikutnya isi dan pembahasan, terdiri dari 1 atau lebih bab yang dibahas. Oke. Berikutnya kesimpulan, berisi analisis atau pada bagian isi berupa penjelasan singkat. Oke. Nah, itulah tentang struktur karya ilmiah. Ada 3, pendahuluan, isi dan pembahasan, kesimpulan. Oke, sekarang kita masuki di dalam ciri-ciri karya ilmiah. Wah, ciri-ciri karya ilmiah ini banyak, ada 9. Oke, kita bahas satu persatu. 1. Ciri-ciri karya ilmiah ini 1 adalah reproduksi, ya. Reproduksi ini ditulis oleh peneliti atau pembaca harus bisa langsung memahami konten dari bahasa ilmiah. Harus bisa langsung ya membacanya. Yang kedua, tidak ambigu. Tidak ambigu itu maksudnya harus memberikan pemahaman secara detail, tidak membingungkan dan tidak bisa dimengerti pembaca. Itu ambigu. Berarti ambigu ini ya tidak dimengerti orang. Jadi bahasa itu harus dimengerti orang. Oke? Yang ketiga yaitu tidak emotif. Tidak emotif ini adalah tidak melibatkan aspek perasaan ya dari penulisnya dan harus memaparkan ya makna atau fakta yang didapat dari hasil analisis. Itu ya harus didapat dari analisis penelitian, bukan perasaan subjektif dari penulisnya. Oke, yang keempat, menggunakan bahasa baku, ya. Maksudnya di sana agar mudah dipahami dalam setiap aspek penulis, ya, mulai dari sumber penelitiannya, teorinya, dan kesimpulan. Itulah maksudnya yang keempat. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Menggunakan kaidah keilmuan ini menggunakan istilah akademik, ya, dari bidang peneliti si penulis, sehingga penulis memiliki ya kapabilitas pada bidang yang dibahas. Dia ya memiliki bidang keilmuan, istilah-istilah akademik. Oke, yang ketujuh, bersifat dekoratif. Maksudnya di sana harus menggunakan istilah kata yang dimiliki makna rasional, yang logis dan bisa menyampaikan maksud dari penelitian. Oke? Yang ketujuh, terdapat kohesi, ya. Maksudnya kohesi adalah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya, atau tidak bertele-tele, harus tepat sasaran yang diteliti. Yang kedelapan, bersifat objektif, ya. Bersifat objektif ini adalah menunjukkan fakta dan data dari analisis yang subjek atau ya aktivitas. Oke, itu. Dia harus memiliki analisis yang subjek. Yang kesembilan adalah menggunakan kalimat efektif. Maksudnya di sana harus berkaitan dengan ciri
dan tujuan penggunaan dalam kalimat yang logis itu. Oke, nah, itulah ciri-ciri karya ilmiah, ada 9. Oke, nah, berikutnya, menemukan informasi yang dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah. Ini ada 3 poin yang mau kita lihat. Menemukan informasi yang dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah. 1. Latar belakang masalah. Masalah apa yang akan dibahas? Yang kedua, tujuan penelitian. Merumuskan karakteristik umum dari setiap masalah yang dibahas menjadi suatu tujuan yang tepat. Tuh. Oke, yang ketiga. Laporan hasil pengamatan, ya. Jadi maksudnya di sana hal-hal apa yang diobservasi atau diamati. Nah, itu dia, ya. Nah, jadi di sana menemukan informasi yang dikembangkan menjadi karya ilmiah, inilah sasarannya yang 3 ini. Latar belakang masalah, tujuan penelitian, laporan hasil pengamatan. Oke, nah sekarang kita masuki poin menentukan informasi penting dalam karya ilmiah ini. Menemukan informasi penting dalam karya ilmiah. Apa saja itu, Bu? Ada 3 juga. Membaca buku bacaan itu secara keseluruhan. Kau baca dulu secara keseluruhan buku itu, satu persatu kau baca lembar demi lembar. Oke. Yang kedua, memahami apa inti baca yang dibahas. Ya, apa inti bacaan yang dibahas? Kau baca tadi satu persatu, jadi kau cari apa intinya. Oke. Yang ketiga, memperhatikan beberapa unsur instrik seperti tokoh di dalam buku itu dan alurnya di dalam buku itu. Alur itu jalan cerita di dalam buku. Apa itu nanti bacaannya? Siapa-siapa saja tokohnya, alurnya, seperti latar belakang. Ya, ada latar belakang dari tokoh itu. Oke, baru rumusan masalah apa yang mau dibahas di sana. Oke, baru tujuan penelitian. Jadi ada tujuannya. Oke, nah sekarang kita masuki lagi menganalisis sistematik karya ilmiah. Oke, jadi harus berisikan dasar penelitian ilmiah yang dilakukan sesuai dengan pembahasan, harus berdasarkan pendahuluan, isi pembahasan, dan kesimpulan. Oke? Nah, jadi contoh yang dianalisis misalnya cacing tanah. Ya, misalnya ada buku, ya. Kesimpulan dulu Ibu ceritakan, yaitu mengenai buku tentang cacing tanah. Apa manfaatnya itu? Nah, itu biasanya cacing tanah itu dibuat, manfaatnya adalah obat penyakit tipus. Nah, di sana ada cara-caranya. Misalnya judulnya ya, cacing tanah apa, latar belakangnya apa, rumusan masalahnya, apa tujuan penelitiannya. Makanya itu cacing tanah itu dijadikan menjadi tujuan penelitian sebagai obat penyakit tipus. Nah, di sana diteliti. Nah, itu biasanya meneliti tim dokter. Oke, sekian dan terima kasih. Dari hasil video Ibu, kamu catat dan kamu simak. Nanti di dalam teks penelitiannya nanti Ibu kasih untuk berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih dari Bu Lubis.